still we're strong. Echoes fade, a distant song. One more step. Belakangan ini, tradisi dan semangat baru ASEAN sedang banyak digembar-gemborkan, di mana cerita-cerita heroik coba ditulis di atas rumput hijau dengan cara mengundang tim level Eropa. Manchester United, raksasa dari Inggris, kali ini menjadi tim yang bakal jalani tur pramusim ke Asia Tenggara. Menariknya, Setan Merah nggak cuma melawan satu tim di Asia Tenggara, melainkan bersiap menghadapi seluruh pasukan dari ASEAN All Star. Namun kembali lagi, karena ini hanya sekedar tur di waktu senggang buat menarik perhatian, maka MU pun dipastikan gak sepenuhnya membawa skuad utama. Amorim akan lebih memilih untuk mencoba pemain muda dan bintang utama diistirahatkan. Oleh karenanya, beberapa nama bintang bisa absen saat berkunjung ke negeri jiran. Mungkin inilah yang membuat pihak AFF dan Malaysia belakangan ini panik. Belum lagi ditambah pemain-pemain bintang ASEAN makin kesini, makin banyak yang menolak bermain menghadapi Man United. Beberapa tak mendapatkan izin. Lantas, siapa saja yang menolak dan bagaimana kondisi ASEAN All Star versus Man United? Berikut jawaban selengkapnya. Don't afraid, it's time to come back. Together we'll face the track. Through the storm we won't look back in our veins. Setiap laga di sepak bola memang penuh dengan drama. Namun kali ini, AFF bersama Malaysia benar-benar membuat dramanya begitu panjang. Semenjak sebulan sebelum laga saja, masalah pemanggilan pemain dibumbui dengan banyak drama. Memang sih, lawannya juga tim penuh drama saat di dalam dan di luar lapangan. Manchester United sudah sangat dikenal dan memiliki pasaran fans yang sangat luas di seluruh penjuru dunia. Red Devils merupakan mantan tim sukses di era keemasannya yang ditangani oleh Sir Alex Ferguson. Namun di era sekarang, tim asuhan Ruben Amorim itu pun banyak drama, dari soal perkelahian antar pemain hingga isu kurang mengenakan di kubu manajemen. Meski demikian, fans mereka sepertinya tak pernah berkurang, termasuk di jeda pramusim 2025. MU bakal tur untuk kembali menyaring para fans ke tanah Asia Tenggara, tepatnya di Stadion Bukit Jalil, Malaysia, sebagai tuan rumah yang telah bekerja sama. Don't afraid, it's time to come back. Together we'll face the track. Kali ini, negeri jiran tak ingin menangani si Setan Merah sendirian. Pihak panitia penyelenggara bersama AFF telah memutuskan untuk memanggil bintang-bintang ASEAN lainnya dalam satu tim bersama ASEAN All Star. Nantinya, pelatih timnas Vietnam Kim Sang-sik yang bakal jadi juru gedor untuk beradu taktik dengan Ruben Amorim. Nah, yang jadi masalah, gak semua bintang di Asia Tenggara mau, sedangkan pihak Malaysia dan AFF gak mau rugi menginginkan semuanya. Alhasil, pihak federasi seperti PSSI pun hanya mengirim 2 perwakilan dari Indonesia seperti Ferrari dan Asnawi. Sementara bintang utama seperti Jay Itzes yang awalnya diinginkan menolak keras dan PSSI pun setuju karena El Capitano harus fokus pada timnas Indonesia yang tengah berjuang ke Piala Dunia. Nah, menariknya, kini bintang timnas Thailand Nicholas Mikkelsen memberikan isyarat kepada ASEAN All Star buat tidak memaksa. Sebab sebelumnya ia merupakan bagian dari 3 perwakilan bintang Thailand bersama Patiwat Kamai dan Peradol Kamrasame yang diutus untuk join ASEAN All Star. Tapi diketahui ia adalah pemain abroad, makanya tak diberikan izin oleh pihak klub. Di mana Nicholas Mikkelsen saat ini masih bermain untuk klub asal Liga 2 Denmark OB Odense. Dan klub tersebut sedang berjuang mendapatkan tiket promosi ke kasta tertinggi Liga Denmark. Dan saat laga ASEAN All Star versus Manchester United berlangsung pada 28 Mei, sedangkan OB Odense masih punya jadwal padat di laga playoff memperebutkan tiket promosi. Maka dari itu, Odense Boat Club tidak akan melepas pemain blasteran Thailand Norwegia itu untuk membela ASEAN All Stars, seperti yang dilaporkan media Thailand, Thairat. Odense Boat Club tolak peluang untuk melepas Nicholas Mikkelsen membela ASEAN All Stars lawan Manchester United. Laporan terbaru mengatakan bahwa Nicholas Mikkelsen tidak akan bermain dalam pertandingan tersebut karena pihak agensi tidak mengizinkannya. Mereka menganggap ini bukan permainan resmi, tulis Thairat soal Nicholas Mikkelsen untuk ASEAN All Star.
Lebih-lebih, pertandingan melawan Manchester United bukanlah pertandingan resmi. Sama saja seperti nggak ada jaminan untuk selamat dari malapetaka. Dan waktu-waktu liburan tentu lebih banyak dimanfaatkan untuk refreshing. Apalagi dekat dengan FIFA Matchday juga coy. Bukan hanya itu saja, dari pihak Singapura dan Filipina juga masih belum memberikan sinyal pengiriman pemain. Bintang yang diminta untuk bergabung ke ASEAN All-Star masih belum dikonfirmasi oleh pihak federasi. Dengan ini, Singapura dan Filipina jadi dua negara terakhir yang belum mengirimkan pemain. Di saat 17 nama telah tercatat bakal ikut menghadapi kekuatan setan merah. Di sisi lain, pihak Manchester United sendiri diprediksi nggak akan membawa seluruh pasukannya. Pemain bintang asuhan Ruben Amorim belum bisa dipastikan bakal ikut semua. Sebab pada laga uji coba sekelas pramusim, apalagi lawan tim antah berantah macam ASEAN All-Star, biasanya tak semua pemain dibawa. Banyak yang menduga beberapa pemain bintang Manchester United seperti Bruno Fernandes, Lisandro Martinez, dan beberapa nama lain nggak bakal dibawa. Bintang-bintang lain yang dibawa pun belum ada jaminan buat turun ke atas lapangan hijau di Stadion Bukit Jalil. Saat ini, Ruben Amorim sendiri sedang memperbaiki skuad yang sedikit amburadul. Ia sedang berusaha keras memperbaiki setiap masalah tim, terutama para pemainnya yang main ancur-ancuran. Makanya MU sering menggunakan laga pramusim untuk mengasah tim, terutama dengan skuad campuran yang mencakup pemain muda dan pelapis, untuk melihat bakat yang menonjol dan bisa dibuat pertimbangan. Apalagi biasanya banyak bintang utama yang meminta liburan. Sebagai contoh saja pasca tur pramusim 2024, di mana beberapa pemain kunci absen setelah mengikuti Euro 2024 dan Copa America. Ketika itu, Manchester United tur pramusim menghadapi Rosenborg, tak membawa sang kapten Bruno Fernandes. Lalu pemain bintang lainnya layaknya Lisandro Martinez, Harry Maguire juga tak dibawa. Hampir mayoritas yang ada adalah pemain akademi dan beberapa pemain utama seperti Casemiro dan Mason Mount. It's time to come back. Together we'll face the track. Through the storm we won't look back in our veins. Selain itu, pada saat terbang ke Asia Tenggara pada 28 Mei, mereka hanya berselang sekitar 2 hari dari jadwal terakhir di Premier League, di mana pada tanggal 25 Mei, Manchester United akan lebih dulu bertemu Aston Villa di pekan terakhir IPL. Belum lagi ditambah beberapa pemain bintang harus mewakili negaranya di Matchday Juni. Sudah pasti meminta jatah liburan lebih awal, ya kan? Dibandingkan lawan tim sekelas ASEAN All-Star. Makanya, berdasarkan data tur pramusim 2024, tampaknya Manchester United memang tidak akan menggunakan skuad utama penuh melawan ASEAN All-Star. Dengan pemain seperti Bruno, Maguire, Martinez, Maino, dan Shaw absen karena libur pasca turnamen. Namun ini justru membuka peluang bagi talenta muda bersinar, sementara ASEAN All-Star dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menunjukkan kemampuan mereka di hadapan raksasa Eropa. Through the storm we won't look back in our veins. The fire's back. Tapi tenang aja, kalian masih bisa menikmati pertandingan. United pastinya tetap akan menunjukkan intensitas Premier League melalui permainan terorganisir, meskipun dengan skuad muda. Pemain seperti Hannibal Mejbri dapat mengatur tempo, sementara Amad Diallo menambahkan kecepatan di sayap. Tapi pertanyaannya, apakah ASEAN All-Star bakal bisa memberikan kejutan dan perlawanan lebih dengan beberapa bintang Asia Tenggara yang juga enggak ikut? Coba ketik pendapat kalian di kolom komentar cuy.